Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti dari kelompok 3. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi yang berjudul jenis-jenis fungsi manajemen kewirausahaan. Di mana jenis-jenis fungsi manajemen ini terbagi menjadi 5, yaitu planning, organizing, briefing, coordination, dan controlling. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang planning atau perencanaan, di mana planning atau perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen. Perencanaan merupakan satu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, dengan kata lain, planning ini adalah salah satu langkah awal yang harus diambil oleh seorang wirausaha dalam melakukan kewirausahaan. Seperti dia harus menentukan goals apa yang ingin dia capai, sumber daya apa yang ingin dia gunakan, dan strategi pemasaran apa yang akan dia lakukan dalam melakukan wirausaha. Langkah-langkah awal inilah yang akan menentukan kewirausahaan yang akan dia jalankan nanti. Apakah akan berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan atau mengalami kendala-kendala. Dan planning ini memiliki tujuan dan peran yang sangat penting karena planning ini merupakan juga salah satu kontrol dalam kewirausahaan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok kami. Baik, perkenalkan nama saya Muktafia. Di sini saya akan menjelaskan tentang organizing atau pengorganisasian, di mana pengorganisasian adalah sebuah aktivitas pengelompokan dan mengatur berbagai rencana kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana pengorganisasian ini berupa elemen yang membagi sumber daya manusia berupa kelompok-kelompok kecil, di mana terdapat suatu aktivitas kegiatan yang membutuhkan sumber daya manusia untuk menghandle, di mana kegiatan ini membutuhkan sumber daya manusia secara berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang briefing atau pengarahan. Briefing atau proses pengarahan ini digunakan sebagai arahan sumber daya manusia dan pegawai suatu organisasi atau perusahaan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Yang dimana briefing ini adalah sebuah pengarahan yang diberikan kepada karyawan baru, anggota suatu kelompok, ataupun perkumpulan masyarakat yang akan mengadakan kegiatan tertentu. Contohnya dalam pengarahan tersebut terdapat beberapa informasi yang disampaikan seperti tugas karyawan, peraturan kelompok atau perusahaan, serba-serbi gaji, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Sudah. Perkenalkan, nama saya Bruna Aurelia Batos. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koordinasi. Jadi koordinasi itu menjelaskan tentang menyatukan dan menyelaraskan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, jadi koordinasi ini dalam artian suatu tindakan mengatur, menertibkan, atau membuat semua rencana itu berjalan dengan lancar. Nah, contohnya koordinasi pada seorang manajer penjualan, di mana dia itu bertanggung jawab dalam proses penjualan, pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di mana dia juga mengkoordinasi organisasi secara internal maupun eksternal. Nah, kalau organisasi internal itu seperti pada general manager, bagian produksi, terus supervisor penjualan, dan staff. Nah, sedangkan pada organisasi eksternal itu seperti pada mitra penjualan dan konsumen. Itulah sekian dari saya mengenai penjelasan apa itu koordinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiano. Di sini saya akan menjelaskan tentang controlling atau pengendalian, di mana pengendalian digunakan sebagai aktivitas memantau, membuktikan, dan memastikan semua kegiatan yang sudah melewati fungsi manajemen lainnya. Maksud dari controlling yaitu melakukan pemantauan atau pengendalian agar untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Contohnya seperti dalam pengelolaan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh seorang manajer. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai jenis-jenis fungsi manajemen kewirausahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.